Pada hari ulang tahun kemerdekaan, aku layah-layah sambil nonton TV. Ketika lagu sore-sore dikumandangkan, cucuku pelan-pelan mendekat lalu berbisik, "Kek, apakah kita sudah merdeka?" "Apa? Apakah kita sudah merdeka? Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu?" "Aku baca di koran." Cucuku mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya, kemudian menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu semuanya sensasi. Semua bukan fakta. Kemudian kugayuh tangan cucuku, lalu kududukan di sampingku. "Duduk, jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apakah gurumu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apakah gurumu tidak pernah memberitahukan kepadamu bahwa tanggal 17 Agustus 1945 jam 11.30 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia mengatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi, benar kayak kita sudah merdeka? Oh, ya jelas. Jadi, kalau kita sudah merdeka, kayak kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku memukul mulut cucuku. Untung aku ingat bahwa anak kecil ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku menggeram. "Cucuku, dengarkan kakek baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat. Kita bebas berpikir. Kita bebas menentukan nasib diri kita sendiri. Tapi, kalau kamu miskin, kamu lapar, sakit, gagal, terpuruk, kecewa, lemah, kalah, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu ingin kaya, harus kerja keras, harus mencari sendiri kekayaanmu, berani membalik nasib kamu. Tidak ada orang mau menolong. Kalau kamu ingin berhasil, mau maju, mau hebat, harus kerja keras, harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berani berjuang melawan tantangan. Tapi kalau kamu ulet, berprestasi, pintar, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu bodoh, malas, teler, melempem, bodohnya hanya mengeluh, protes, mengemis, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Karena sebentar, jangan ngomong dulu. Kalau kita merdeka, kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka, pikir terus seenaknya sendiri, kebebasan seenak udelmu sendiri. Padahal, sebentar, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai bicara. Padahal, kalau kamu merdeka, kemerdekaan itu dibatasi oleh kemerdekaan-kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu,
yang ada di lingkungan kamu, yang mana kemerdekaan itu sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, padahal kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Mengerti? Ngerti? Ngerti? Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, kamu adalah orang yang merdeka. Hanya orang yang merdeka yang bisa kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, sang saka telah dikerek, diiringi lagu Indonesia Raya. Aku merinding, terlempar ke dalam masa revolusi. Jadi, kita betul kayak sudah merdeka. Sang saka telah naik ke puncak tiang. Aku dengan perkasa telah turut, telah ikut membayar ongkos perjalanannya hingga kakiku pincang tertembak. Tapi tidak ada rasa menyesal sama sekali sampai sekarang. Jadi betul kayak kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku, aku kembali ke sawah. Hidupku tenang sampai pada suatu saat ada yang memfitnahku. Dia mengatakan aku pengkhianat ketika dulu kami disergap. Aku diperkarakan dan dipenjara 4 tahun. Pada akhirnya aku sadar orang yang memfitnahku itulah pengkhianat yang sebenarnya. Aku cari dia ke kota, tetapi ternyata dia sudah menjadi pejabat yang dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia menyuruh orang untuk memberumusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanya orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Aku menjerit. Aku menangis dalam batin. Kalau kita sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Aku cepat-cepat seka air mataku. Kemudian aku menggayuh tangan cucuku. Aku menutup mulut cucuku dan bersuara keras. Cucuku, kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang yang merdeka yang bisa menangis kapanpun dan dimanapun ia ingin menangis.